Halo, ketemu lagi di Kongres LPM Cipondo Indah. Saya CF, tuan rumah Kongres. Episode kali ini kita kedatangan tamu dari PBB, Persaudaraan Bangka Bersatu. Ada Ko Julianus, Ko Raffian. Ya, apa kabar Ko? Baik ya. Jadi kesempatan kali ini saya mau diskusi perihal PBB. Jadi sekarang ini kan saya tahu PBB, cuman PBB itu apa, berdirinya dari kapan, ya artinya sejarahnya. Iya. Ya, coba kita mulai dari Ko Julianus ya. Silakan Ko. Sebenarnya PBB itu dimulai dengan diprakarsai oleh beberapa orang Bangka, ya kan? Beberapa orang Bangka. Tujuannya pertamanya untuk bantu orang-orang Bangka kita yang secara ekonomi kekurangan gitu loh. Akhirnya karena banyak yang pengen gabung, ya kan, pada tanggal 25 November 2016 dibentuklah. Waktu itu namanya baru Paguyuban Bangka Bersatu. Oh, Paguyuban masih. Paguyuban Bangka Bersatu. Ya, waktu itu didirikan oleh 10 orang. Ya kan, 10 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, kita daftarin ke Kemenhumkam. Itu di tahun 2019. Berubah namanya menjadi Perkumpulan Persaudaraan Bangka Bersatu, atau lebih familiar Persaudaraan Bangka Bersatu. Persaudaraan Bangka Bersatu. Betul. Jadi lebih ke kepedulian kepada sesama orang Bangka kita dulu. Tujuan awalnya. Tujuan awalnya. Lalu berkembang menjadi kegiatan sosial menyeluruh. Betul. Salah satunya bantuan sembako setiap bulan, lalu pelayanan kesehatan, pelayanan kedukaan. Jadi rutin itu ya. Rutin. Itu rutin. Jadi kalau misalnya ada yang berduka gitu, memang ada timnya yang khusus datang ke rumah duka atau bagaimana itu Pak? Kita ada seksinya, ya kan, seksinya untuk datang, tapi kita juga ada sukarelawan. Sukarelawan ada? Ada orang PBB juga yang nggak mau berkecimpung sebagai pengurus. Jadi kita ada sukarelawan juga. Tidak menjadi pengurus, tapi membantu tuh. Betul. Betul. Jadi kalau untuk anggota ada berapa banyak sekarang Ko Raffian yang ada di PBB? Kalau untuk anggota per sekarang adalah kurang lebih 2.500 orang. 2.500. Iya, yang terbagi di 5 wilayah. Yaitu di pusat, di Bekasi, Tangerang. Pusat Bekasi. Iya. Jadi kita terbagi menjadi 5 wilayah. Pertama wilayah pusat, kemudian yang kedua Bekasi, ketiga Tangerang, yang keempatnya di Sungai Liat, yang kelima di Pangkal Pinang, Bangka Tengah. Iya. Berarti total 2.500 sampai hari ini. Ko Raffian sebagai Korwil Kota Tangerang. Iya. Jadi puji Tuhan dipercayakan jadi Korwil. Kota Tangerang berarti total ada berapa kok? Dari Kota Tangerang kurang lebih hampir 500. 500 ya? 500 anggota. Jadi kalau program kerja PBB tadi selain yang Ko Julianus sebutkan, ada apa lagi itu Pak Raffian? Program kerjanya rutin ya, seperti yang Pak Julianus sebutkan tadi. Kita ada beberapa yaitu pertama ekonomi. Ekonomi itu ya kita bagi sembako bulanan rutin. Kemudian ada kesehatan. Kesehatan itu artinya apabila ada anggota PBB kita yang sakit, kita besuk dengan membawakan parsel buah seperti itu. Kita kunjungan lah. Kemudian ada kematian yang tadi sempat disinggung sama Pak Julianus. Kematian yaitu atau kedukaan. Kita melayat istilahnya. Kita melayat membesuk yang kedukaan, dan biasanya kita memberikan istilahnya kalau orang Bangka bilang uang duka cita lah, seperti itu. Kemudian ada Apame dan Asu. Apame Asu itu yang membantu untuk
Apa-ame. Apa-ame. Apa-ame itu kalau orang Bangka itu kayak papa sama mama gitu loh. Apa-ame asuh namanya. Jadi lebih detailnya gimana, Pak? Jadi lebih detailnya seperti ini. Jadi ada orang atau anggota yang dia punya apa istilahnya, punya ketulusan hati untuk membantu. Daftarin orang ini sebagai anggota. Dan dia setiap bulan atau dia sistem tahunan dia memberikan sumbangan ke PBB. Rutin. Tetapi ya rutin, sifatnya rutin. Artinya bukan harus satu keluarga sendiri. Oh enggak, dia satu misalkan si A, dia bantu atas nama si A. Dia dengan sukarela nyetor bantu untuk si A ini gitu loh. Nah, kalau kita yang normal anggota kan kita ada namanya iuran. Nah, dia gantiin iurannya seperti itu. Nah, itu peran apa-ame asuh gitu. Seperti itu. Tapi apa yang didapatkan anggota itu semua sama. Baik itu dari kesehatan, kedukaan itu sama. semua. Rata ya. Rata semua. Selain dari iuran, pendapatan ada dari mana lagi? Kalau untuk di PBB, selain dari iuran, apakah memang donatur dari? Benar, ada luar? Sebagian donatur. Ada ya. Ya. Jadi kalau untuk sampai tahun 2024 ini pencapaian program kita sampai saat ini sudah ada 61 kakak yang dibantu oleh PBB. 61 kakak. Dalam tahun 2024. Sampai 2024 ini. Di bulan Agustus ini. Iya, di bulan Agustus ini. Dan itu mungkin akan bertambah ya ke depannya gitu. Iya, iya. Jadi memang sementara ini masih fokus ke sosial semua. Benar, sosial semua. Sesuai tujuan utama tadi. Benar. Kalau dari sisi media sosialnya gimana, Pak Julianus? Kalau media sosial kita udah buat ya untuk Facebook, Instagram, terus YouTube juga. Kebetulan tempo hari YouTube kita di ban, ya kan? Sama TikTok juga. Jadi kita semuanya sosial media kita sama. Kita PBB 2511. 11. Apa artinya? 25 itu tanggal lahirnya PBB di bulan November. 25 November. Iya. 2511. Betul. Itu sosial media kita. Gitu ya. Iya. Kalau anggota itu rata-rata dari umur semua kalangan sampai anak muda gitu ada semua di dalam situ. Untuk saat ini semuanya ada. Dari yang muda nyampe yang udah berumur. Gitu ya. Betul. Kalau untuk profesi pun sama. Segala macam ada. Seru berarti. Waduh, seru banget. Rame ya? Rame banget. Jadi kalau misalnya ada ke rumah duka, rata-rata itu yang datang berapa? Sekali rame itu bagaimana? 10 kah? Rata-rata di atas 10 ya. Di atas 10. Karena kan pas sikonnya lagi suasana kayak gitu kan nggak pasti gitu kan. Siapa yang bisa datang. Tapi pas lagi nyantainya kadang-kadang kita bisa 20-an, bisa 30 sekali datang. Terus dalam perjalanan setiap program apa permasalahan yang biasa dihadapi dalam organisasi PBB? Mungkin Pak Raffian ya, dia sebagai korwil. Boleh. Ya, dalam perjalanan ya, kadang ya namanya kegiatan sosial ya, Pak Junjun. Kita ngalami suka duka ya, kondisi yang cukup jauh kadang, terus kondisi yang boleh dibilang masuk ke dalam gang-gang yang sempit yang nggak bisa dilaluin kendaraan gitu loh. Dan kita harus jalan untuk bawa manggul lah istilahnya kan, sembako untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau kendala-kendala yang lain sih kita sampai hari ini nggak terlalu ada kendala sekali ya untuk ininya. Nah cuma masalah jarak atau ini aja yang agak susah kita jangkau gitu loh untuk. Kalau hubungan sesama anggota baik-baik aja tuh. Ya sampai hari ini semua anggota hubungannya baik ya, karena kita kan
selalu seperti misi kita ya, kita selalu melakukan komunikasi, interaksi antara pengurus dan anggota, bahkan sesama anggota gitu loh. Jadi kita ada bentuk yang namanya WA Group. WA Group kita aja mungkin ada sekitar 7 WA Group yang udah ada sih di dalam grup kita. 7? Jadi iya, jadi karena satu WA itu kan dulu kan cuma bisa nampung sekitar 250 ya. Iya. Nah, itu nggak cukup. jadi dibagi. Nah, itu pun ada grup yang sukarelawan, mereka berdiri sendiri kan grupnya. Nah, kemudian dari grup anggota, setiap yang terdaftar kita masukkan ke dalam anggota grup itu, karena supaya mereka pun bisa berinteraksi dengan anggota yang lain. Karena kan di PBB inilah banyak mungkin ya kan, ada yang nggak ketemu sama saudaranya udah lama, tapi tahu-tahu dia ada ketemunya di PBB. Nah, itu silaturahminya terjalin lagi gitu loh, lewat WA, lewat pertemuan. Jadi kita memang intens untuk itu. Kalau secara organisasi itu pertemuan setiap bulan atau bagaimana? Kalau untuk organisasi, selain dari WA Group, kita ada pertemuan misalkan kayak ulang tahun, atau ada rapat gitu, atau ada acara momen tertentu, misalnya kan seperti acara bacang. Nah, kita bikin acara-acara seperti itu. Tujuannya ke laut, ke Ancol misalnya. Nah, kita undang semua anggota itu, nah, yang bisa hadir. Nah, mereka gabungnya di situ. Wah, kalau lagi kumpul ramai itu. Ramai. Berisik tuh. Berisik banget. Seru-seru lah gitu. Seru ya. Jadi kalau misalnya ada yang berduka, misalnya ada di Parades 3 anggaplah, itu jadi dari anggota atau tim yang di Parades 3 info ke grup atau bagaimana tuh biasanya itu yang terjadi? Siapa? Ya, dalam pemberian informasinya, ya. Jadi gini, kalau untuk kedukaan, jadi kita itu ada C-nya masing-masing, ada tim. Jadi ada setiap C itu ada PIC-nya dan ada grupnya. Mereka misalkan dari C kematian, mereka ada satu grup C kematian. Jadi info itu akan kita masukkan ke media center namanya. Ada media center. Kita ada media center. Jadi seluruh pengurus kita yang ada tuh bisa tahu dari media center. Oh, siapa yang meninggal. Jadi wilayah mana, misalkan Tangerang, wilayah Tangerang. Jadi PIC-nya untuk yang si kematian akan koordinasi dengan anggotanya untuk ini ada si A yang meninggal gitu loh. Jadi secara otomatis sistem itu udah jalan? Bener, sudah jalan. Sistemnya udah jalan. Misalnya ada di rumah duka mana, bener, nanti si ini yang koordinasi, anggotanya datang rame-rame. Jadi termasuk yang anggota yang di sukarelawan pun mereka dengan antusias. Begitu pengumuman ini diberitahukan, mereka dengan antusias langsung ke lokasi biasanya. Semangat aji asuk itu semangat terus atau bagaimana? Luar biasa. Sampai hari ini luar biasa. Seru ya? Seru. Kalau berarti dampak positifnya itu memang apakah benar-benar dirasakan baik nih buat semua anggota yang terjadi sekarang? Manfaatnya ya, jadi semua anggota memang merasakan tuh manfaat positifnya masuk ke anggota PBB itu ya udah memang terwujud ya. Oh ya, betul ya. Jadi rata-rata itu kalau anggota tadi di Kota Tangerang sekitar berapa? 500-an. Jadi kalau misalnya ada yang duka di Bekasi atau sakit di Bekasi, tim Bekasi. Iya, tim Bekasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari Tangerang mau ikut, silakan. Bisa ya? Bisa. Jadi memang udah tersambung semua ya? Tersambung. Iya. Terus kalau perihal kegiatan donor darah kah, itu juga sama rutin? Kalau untuk di PBB ada? Kalau untuk donor darah sih mungkin ada program ke depannya seperti itu ya. Kalau sementara ini belum sih. Belum. Pak, belum. Tapi berarti concern hari ini adalah pemberian sembako dulu nih. Iya. Concernnya. Bantuan sembako ya. Tapi kalau itu mah rutin ya. Kalau rutin setiap bulan. Jadi memang kita langsung mengirimkan ke tujuan langsung. Kalau untuk datanya, data penerimanya bagaimana itu didapatkan? Apa memang sudah ada database?
Atau Nah, bagaimana kok? kalau siapa yang jawab saya ya. Kalau untuk data, jadi gini. Heeh. Biasanya pertama kita dapat informasi dari anggota. Ada anggota yang menginfokan ke kita seperti ini, misalnya, coba tolong dilihat, mereka akan lapor ke Korwil masing-masing ya. Jadi misalkan contoh Tangerang, saya akan terima laporan. Kalau si A ini domisilinya di Tangerang dengan kondisi seperti ini. Coba kita bantu, kita lihat gitu. Jadi kita akan turunkan tim untuk kita survei. Dan kalau memang layak untuk dibantu dan dia memang orang Bangka gitu loh. Seperti misi yang di awal ya. Dan kita akan coba cross check, oke, di ACC untuk bulan berikutnya mereka akan dapat ini. Survei dulu ya. Ada surveinya. Nggak serta-merta kita data, nanti ada bantuan langsung kirim, enggak gitu Ya, juga enggak, ya. Enggak. Artinya supaya tepat sasaran. Benar, Bantuan supaya ini ya. tepat sasaran. Iya. Karena kita ada SOP-nya. SOP-nya ada. Dan memang tegas di situ aturannya begitu ya. Kalau bukan orang Bangka boleh nggak? Untuk sementara belum. Belum ya. Mungkin ke depan ya. Ke depan ya. Ya, ke depan mungkin ya. Tapi untuk saat sekarang kita fokus ke orang Bangka dulu. Orang Bangka. Dan memang itu terdaftar di situ ya. Betul. Jadi kan sesuai judulnya apa Persaudaraan Bangka Bersatu. Bersatu ya. Kofian, berarti kalau untuk saat ini untuk anggota terus dicari atau bagaimana kok? Iya, sampai saat ini kita terus mencari, terus kita kembangkan anggota untuk wilayah khususnya Tangerang dan sekitarnya. Kalau untuk Polres Indah ini? Polres Indah masih tetap masih Dari terus. total warga yang ada di Polres ini masih banyak yang banyak anggota. Karena mayoritas memang boleh dibilang base campnya orang Bangka itu ada di Polres ini. Nggak usah ngomong itu. Iya. Jadi masih banyak yang mungkin sampai hari ini belum kenal ya PBB itu seperti apa. Jadi masih tugas kita lah itu buat cari. Jadi kalau ada pemilihan RW juga kok, ya, kalau bilang orang Bangka, pasti jadi. Ya, Benar. ya memang itu faktanya begitu. Ya, pokoknya kalau di bawah Bangka pasti yang nyoblos banyak. Ya, efek. Ya. Emang itu kan sama mayoritas. Ya, kalau di Bangka kan udah di Polres ini kan terkenal. Jadi kalau kita kemanapun, di Polres, Bangka mayoritas. Benar, memang udah mayoritasnya terkenal. Bangka untuk Polres ini. Ya. Terus kalau untuk warga atau masyarakat yang mau gabung nih ke PBB, bagaimana caranya Ko Jelanus? Mungkin untuk warga atau teman-teman orang Bangka kita yang pengen gabung, bisa follow sosial media kita di IG ya. Betul, di IG. Oke, berarti nanti selain ke Korwilnya bisa follow di IG-nya juga. Betul. Dan kalau sekilas positifnya apa kalau warga itu gabung ke PBB secara umumnya kok? Secara umumnya yang pasti ya kebersamaan. Betul. Terus? Yang tadinya nggak kenal kita jadi kenal, ya kan? Akhirnya jadi akrab kayak saudara. Nah itu salah satunya. Lebih kepada nilai persaudaraannya. Betul. Lebih ke nilai persaudaraan. Iya. Jadi kalau untuk harapan ke depannya bagaimana Kopian di PBB, khususnya di Polres Indah nih? Iya. Kita bicara ruang lingkup yang kecil dulu. Oke, untuk harapan kita ya untuk Polres khususnya ya. Masih banyak saudara-saudara kita, orang-orang Bangka yang butuh bantuan kita, khususnya kita sesama kita orang Bangka. Jadi hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini lewat Kongres LPM Cipondo ini saya menghimbau untuk Aceh, Ako, Ayu, Abang, sepradik kita sama-sama orang Bangka. Yuk kita ikut membantu orang Bangka kita yang di PBB lewat wadah PBB ini. Karena mayoritas memang untuk Polres ini
base camp kalau boleh aku bilang ini terbesar untuk daerah Poris. Jadi banyak masih PR kita bersama, banyak saudara-saudara kita yang mau dibantu lagi. Jadi kalau yang masih ada saudara kita ini orang Bangka, ya yang belum terdaftar di PBB itu masih banyak kalau untuk di Poris ini yang membutuhkan memang. Faktanya begitu atau bagaimana? Banyak mungkin belum semua terjangkau sama kita kok. Iya, belum semuanya terjangkau. Jadi kita nggak tahu sepanjang Poris Cipondo ini berapa banyak, kan banyak sekali orang Bangka di Poris, masih banyak. Jadi harapan kami ke depan biar orang lebih banyak peduli, ya artinya bisa bantu sama orang kita, orang Bangka khususnya. Kepedulian sosialnya. Seperti itu. Kalau di Cipondo Indah ini kan kita 10 RW, ada 120 RT itu. Iya. Luas artinya. Luas. Ya mulai dari Blok H sampai ke depan sana kan ke Grand, ke Paradis ya. Memang kalau ku lihat sendiri nih masih banyak yang titik-titik ini yang memang masih membutuhkan uluran tangan. Benar. Ya, jadi mungkin dengan hadirnya PBB di Kongres ini kan, jadi sebagai pengetahuan juga. Ya. Buat artinya saudara-saudara kita nih, ya saudara-saudara kita yang di sini yang Bangka, jadi biar gabung ke PBB. Ya. Amin. Artinya banyak dampak positifnya ya di situ ya, Ko ya. Kalau untuk kolaborasi dengan LPM gimana, Kofian? Ya, kalau saya lihat kolaborasinya sih bisa ya antara PBB dengan LPM. Ya, misalkan kita bisa adakan donor darah bersama ya. Donor darah bersama, di mana memang itu adalah ke depan bakal salah satu program kita. Nah, tapi saat ini belum terlaksana. Mungkin dengan LPM kita bisa kolaborasi gitu loh, seperti itu. Dan juga nih kita lagi di LPM ini lagi belajar, artinya untuk kegiatan sosial, ya. Kita lagi rancang bagaimana biar rutin. Karena data yang kita lagi kumpulin ini dari RT dan RW adalah masyarakat yang membutuhkan. Kalau di PBB adalah masuk ke yang memang khusus Bangka. Kalau kita di LPM ada secara keseluruhan, ya. Jadi mudah-mudahan kan dengan kolaborasi begini, nanti kita juga bisa berbagi informasi ya, Ko ya. Ya, benar. Ya, ini kita nanti ada kegiatan ini, coba Vian nanti bisa cross check lagi dia ke data yang ada, kita biar bisa jalan bareng mungkin ya. Iya. Terus kalau terakhir, harapan keseluruhan nih PBB secara keseluruhan besarnya bagaimana ke depannya, program ke depannya ya. Ya, kalau harapan kami dari PBB secara keseluruhan, yang pertama seperti misi ya di awal ya, kita mewujudkan persatuan dan membangkitkan kepedulian sosial khususnya sesama orang Bangka dari kita untuk kita, itu visinya. Nah, harapannya ke depan makin banyak lagi orang-orang Bangka kita yang diketuk hatinya untuk ikut membantu sesama kita orang Bangka. Harapannya seperti itu. Kalau saya tanya tadi 2 kata tuh, cara menjaga rasa tulus dan ikhlasnya bagaimana? Nah, cara menjaga tulus dan ikhlas memang dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran. Iya. Kami yang bergabung di sini memang sampai hari ini mempunyai rasa kesadaran dan tulus ikhlas itu udah luar biasa. Jadi boleh dibilang teman-teman yang gabung di PBB mereka sudah melakukan ini tanpa pamrih. Mereka memang melakukan ini dengan hati yang tulus, yang ikhlas, dan mereka tidak memperdulikan artinya gimana nantinya apa kata orang, tapi mereka jalan dengan tulus dan ikhlas. Makanya timbullah kekompakan solidnya pengurus-pengurus PBB untuk saat ini. Dalam menjaga kebersamaan itu bagaimana? Mungkin saya tambahin. Ya mungkin salah satu untuk menjaga kebersamaan ya komunikasi ya. Itu kita nggak bisa bohongin ya. Dan uniknya PBB
ya kan? Ada satu yang keluar suara, kajak ngumpul, no rata-rata udah kayak gimana gitu loh. Udah ayo di mana? Langsung ngumpul. Langsung aja. Mungkin dari situ akhirnya timbulnya kekompakan, punya rasa kekeluargaan, ya kan? Nah, di situ ya mungkin salah satu yang merasa akhirnya karena kita satu visi, ya kan, satu visi dan satu frekuensi, akhirnya buat kita lebih enjoy, ya lebih enjoy untuk melakukan aktivitas kegiatan sosial ini itu. Jalanin dengan sukacita gitu. Betul. Kalau masalah agama tuh yang ada di PBB semua sama. Sama. Jadi kita nggak ada perbedaan. Walaupun berbeda agama, tapi persaudaraan, kebersamaan tetap solid. Tetap solid. Ya. Oke, kalau gitu, Kopian, Ko Julianus, banyak terima kasih. Terima kasih. Baik, satu hal yang paling penting, jangan menjadi yang sempurna, tapi bagaimana kita menjadi yang berguna. Terima kasih.